Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vera Kurniadewi selaku Ketua Sidang dan juga penguji 1. Yang terhormat Bapak Soehartono selaku dosen penguji 2. Yang terhormat Ibu Zulmaneli selaku dosen penguji 3. Yang terhormat Bapak Ahmad Ridwan selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Yulia Rahmawati selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Tina Utatriani Putri. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Virtual Reality Terhadap Kemampuan Spasial Peserta Didik pada Materi Geometri Molekul. Yang akan dibahas, yang pertama adalah latar belakang. Menurut Johnston, terdapat 3 level representasi kimia. Yang pertama, makroskopik, yang kedua simbolik, dan yang ketiga submikroskopik. Level submikroskopik merupakan level representasi yang abstrak, karena tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata. Level representasi submikroskopik ini berkenaan dengan level molekuler, seperti atom, partikel, dan juga elektron. Menurut penelitian Merchant tahun 2012, seorang ahli kimia harus dapat membayangkan susunan atom-atom dalam suatu molekul. Hal ini membutuhkan kemampuan spasial. Menurut Terlecki, kemampuan spasial adalah kemampuan untuk membayangkan sesuatu yang berada pada level representasi simbolik dan juga submikroskopik atau sesuatu yang abstrak menjadi lebih nyata. Pada pembelajaran kimia terdapat salah satu materi yaitu materi geometri molekul. Menurut penelitian Osman pada tahun 2014, materi geometri molekul ini dianggap sulit oleh peserta didik. Selain itu, menurut penelitian Mustafa pada tahun 2013, peserta didik di SMA Negeri di Gorontalo belum mampu menggambarkan dan juga menentukan bentuk molekul. Selama ini peserta didik hanya menghafal PEB dan PEI untuk dapat menentukan bentuk dari suatu molekul, tanpa mengetahui bagaimana susunan atom-atom dalam molekul tersebut dalam sudut pandang ruang 3 dimensi. Hal ini terjadi karena selama ini guru hanya memberikan pembelajaran dengan menggunakan media yang hanya menampilkan gambar secara 2 dimensi saja, dan juga guru tidak melakukan atau menyisipkan latihan kemampuan spasial di dalam pembelajaran. Sehingga hal ini dapat menimbulkan pemahaman yang tidak utuh atau terjadinya miskonsepsi pada peserta didik. Sehingga dibutuhkan suatu media yang dapat menampilkan gambar secara 3 dimensi atau dalam sudut pandang ruang 3 dimensi agar peserta didik dapat mengetahui susunan atom-atom dalam suatu molekul itu dalam sudut pandang ruang 3 dimensi. Salah satu medianya adalah media virtual reality. Media virtual reality ini sudah banyak dilakukan di dalam pembelajaran kimia di luar negeri. Namun, di Indonesia, pembelajaran kimia menggunakan media virtual reality ini masih jarang sekali. Selain itu, belum ada penelitian terkait pengaruh penggunaan media virtual reality ini terhadap kemampuan spasial peserta didik di Indonesia. Sehingga, saya tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, apakah media virtual reality ini cocok untuk pembelajaran kimia pada materi geometri molekul? Yang kedua, apakah media pembelajaran berbasis VR ini dapat membuat peserta didik memahami materi geometri molekul? Dan yang ketiga adalah, apakah media pembelajaran berbasis VR ini mempengaruhi kemampuan spasial peserta didik? Pembatasan masalah, saya hanya berfokus kepada penelitian tentang pengaruh penggunaan media berbasis virtual reality terhadap kemampuan spasial peserta didik pada materi geometri molekul kelas 10 SMA IPA. Selain itu, media yang saya gunakan adalah media atau aplikasi yang saya unduh di Google Play Store, yaitu aplikasi AR/VR Molecules Editor, sehingga saya tidak melakukan pengembangan apapun terhadap aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh penggunaan media berbasis virtual reality terhadap kemampuan spasial peserta didik? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi adanya pengaruh penggunaan media virtual reality terhadap kemampuan spasial peserta didik. Manfaat penelitian, yang pertama, dapat memberikan inovasi baru mengenai penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi virtual reality di dunia pendidikan di Indonesia. Yang kedua, dapat menjadi alternatif media pembelajaran dalam menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dan juga interaktif. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan spasial peserta didik sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang sudah disampaikan oleh guru.
Selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama adalah media pembelajaran. Menurut Sadiman, media pembelajaran ini berfungsi sebagai salah satu sumber belajar yang dapat berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi antara guru dengan peserta didik. Yang kedua, menurut Yastuti, pembelajaran kimia di sekolah dapat ditunjang dengan media pembelajaran berbasis Android ataupun smartphone. Kemudian, yang kedua itu teori tentang virtual reality. Menurut Butino, tahun 2016, virtual reality ini dapat didefinisikan sebagai lingkungan tiruan yang dirasakan oleh pengguna melalui stimulus sensorik. Dan yang kedua, menurut Tukar tahun 2018, virtual reality ini dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, menurut Sveina, penggunaan virtual reality ini memiliki keuntungan dalam pembelajaran karena pengguna dapat merasakan seperti berada di dunia nyata, padahal hal tersebut adalah dunia tiruan, sehingga dapat membantu peserta didik dalam memahami dan mengingat materi pembelajaran. Selanjutnya adalah kemampuan spasial. Pengertian kemampuan spasial menurut Terlecki yaitu kemampuan untuk menggambarkan atau mengubah sesuatu yang abstrak menjadi lebih nyata. Kemudian cara mengembangkan kemampuan spasial yang pertama menurut Tucker adalah dengan menggunakan media pembelajaran berbasis virtual reality serta kegiatan latihan. Kemudian menurut Sorby tahun 2009, cara meningkatkan kemampuan spasial atau cara mengembangkan kemampuan spasial adalah dengan cara berlatih. Menurut Mohler dan Miller tahun 2008, menggambar dan membuat sketsa dapat meningkatkan kemampuan spasial. Terdapat 3 faktor dimensi kemampuan spasial menurut Lohman dalam Harle 2010. Yang pertama adalah spatial relation, spatial orientation, dan visualization. Untuk mengukur kemampuan spasial, ada banyak. Salah satunya adalah tes dari The Purdue Spatial Visualization Test for Rotation atau PVT-ROT yang dibuat oleh Bodner and Guy pada tahun 2014. Selanjutnya adalah penelitian relevan. Menurut penelitian Tucker pada tahun 2018 yang berjudul Training Visual Skills with Virtual Reality and Augmented Reality, diketahui bahwa kemampuan spasial peserta didik dapat ditingkatkan dengan menggunakan media pembelajaran berbasis virtual reality. Selanjutnya, menurut penelitian Molina pada tahun 2018 yang berjudul Virtual Reality Learning Activities for Multimedia Students to Enhance Spatial Ability, dapat diketahui bahwa penggunaan VR dalam proses pembelajaran diterima dengan baik oleh peserta didik, serta penggunaan VR ini dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan spasial peserta didik. Menurut penelitian Merchant tahun 2013 yang berjudul Exploring 3D Virtual Reality Technology for Spatial and Chemistry Achievement, diketahui bahwa peserta didik yang memiliki kemampuan spasial rendah menunjukkan kinerja yang lebih baik saat belajar menggunakan 3D Virtual Reality dibandingkan dengan peserta didik yang belajar menggunakan gambar 2 dimensi. Selanjutnya, menurut penelitian Gus Fines, pada tahun 2020 yang berjudul Analyzing the Spatial Skills of University Student with a Virtual Reality Application Using a Desktop Display and the Gear VR, diketahui bahwa penggunaan VR ini dapat membantu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan spasial peserta didik, serta VR dapat digunakan di masa depan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kemampuan spasial merupakan kemampuan dasar untuk dapat mengarahkan kepada kemampuan melihat ruang 3 dimensi. Kemampuan spasial ini sangat dibutuhkan untuk mempelajari materi geometri molekul, supaya peserta didik dapat membayangkan susunan atom-atom dalam sudut pandang ruang 3 dimensi. Oleh sebab itu, kemampuan spasial perlu ditingkatkan dengan cara berlatih. Latihan yang bisa digunakan adalah dengan cara menggambarkan struktur molekul dari sketsa 2 dimensi menggunakan notasi kimia ke gambar 3 dimensi ataupun sebaliknya. Selain itu, latihan untuk meningkatkan kemampuan spasial juga dapat menggunakan media pembelajaran yang dapat menampilkan struktur molekul atau geometri molekul secara 3 dimensi. Sedangkan selama ini pembelajaran materi geometri molekul di Indonesia hanya menggunakan media yang dapat menampilkan gambar 2 dimensi, seperti PowerPoint ataupun buku. Sehingga penggunaan media virtual reality ini diperlukan untuk membantu peserta didik melihat geometri molekul yang tadinya terlihat abstrak menjadi lebih nyata dalam pikiran atau kognitif peserta didik. Virtual reality ini sangat efektif untuk dilakukan di dalam pembelajaran kimia karena sangat mudah diakses, karena dapat diakses menggunakan smartphone dan juga
penggunaan media virtual reality ini dapat menciptakan suasana belajar yang interaktif dan juga menyenangkan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini adalah penggunaan media virtual reality berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan spasial peserta didik pada materi geometri molekul. Selanjutnya, bab 3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh positif penggunaan media berbasis VR terhadap kemampuan spasial peserta didik kelas 10 SMA IPA di SMA Negeri 2 Cibinong pada materi geometri molekul. Tempat dan waktu penelitian di SMA Negeri 2 Cibinong pada bulan Januari hingga Februari 2020. Metode penelitian digunakan adalah metode true eksperimen dengan desain penelitian pretest post-test control group design dengan pemilihan sampel sebanyak 2 kelas yang terdiri dari kelas kontrol dan juga kelas eksperimen dengan pemilihan berdasarkan teknik purposive random sampling. Selanjutnya, rancangan pelakuan. Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, keduanya diberikan tes awal berupa pretest untuk mengetahui kemampuan spasial awal peserta didik sebelum diberikan perlakuan. Kemudian, kelas eksperimen diberikan pembelajaran menggunakan media berbasis virtual reality dengan menggunakan aplikasi AR/VR Molecules Editor, sedangkan pada kelas kontrol menggunakan PowerPoint dan juga buku. Setelah itu, kedua kelas tersebut diberikan soal post-test untuk mengetahui kemampuan spasial peserta didik setelah diberikan perlakuan. Berikut adalah contoh gambar dari aplikasi AR/VR Molecules Editor. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Sumber data diperoleh dari hasil tes uji kemampuan spasial peserta didik, baik dari pretest maupun post-test. Kisi-kisi instrumen terdiri dari 20 soal pretest berbentuk pilihan ganda dan 20 soal post-test berbentuk pilihan ganda. Dengan menggunakan indikator kemampuan spasial menurut Lohmann, yaitu spatial relation, spatial orientation, dan juga visualization. Sebelum soal-soal tersebut diberikan kepada peserta didik untuk dites, soal tersebut dilakukan uji validasi terlebih dahulu. Kemudian diukur dengan menggunakan perhitungan validitas alat ukur, validitas item, dan juga uji reliabilitas dengan rumus kode Richardson atau KR20. Berdasarkan hasil validasi, terdapat 23 soal yang valid di soal pretest, kemudian 23 soal valid di soal post-test, dan juga pretest dan post-test tersebut reliabilitasnya tinggi dan juga sedang. Kemudian hipotesis statistika, hipotesis nulnya adalah tidak terdapat pengaruh penggunaan media virtual reality terhadap kemampuan spasial peserta didik pada materi geometri molekul. Hipotesis alternatifnya, terdapat pengaruh antara penggunaan media virtual reality terhadap kemampuan spasial peserta didik pada materi geometri molekul. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors, uji homogenitas dengan menggunakan uji Fisher atau uji F, dan juga t-test dengan menggunakan independent sample t-test. Selanjutnya, bab 4, hasil penelitian. Pada hasil pretest, kelas kontrol dan kelas eksperimen, kelas kontrol memperoleh rata-rata sebesar 61, sedangkan kelas eksperimen memperoleh rata-rata sebesar 61,86. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kemampuan awal peserta didik, baik di kelas kontrol maupun kelas eksperimen, tidak terdapat perbedaan yang signifikan, atau kemampuan spasial dari kelas eksperimen dan juga kelas kontrol ini bisa dibilang sama. Kemudian, untuk hasil post-testnya, kelas kontrol memperoleh rata-rata sebesar 66,43, sedangkan kelas eksperimen memperoleh rata-rata sebesar 83. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa kelas eksperimen mendapatkan hasil yang lebih baik atau hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, dan terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelas kontrol dengan rata-rata kelas eksperimen. Kemudian, kelas eksperimen mendapatkan rata-rata peningkatan dari pretest ke post-test. Berdasarkan hasil post-test, maka dapat diketahui bahwa pada kelas eksperimen terdapat 11 orang peserta didik yang memiliki kategori kemampuan spasial rendah, 10 orang kemampuan spasial sedang, dan 14 orang kemampuan spasial tinggi. Sedangkan pada kelas kontrol, terdapat 13 peserta didik dengan kategori kemampuan spasial rendah, 9 orang kemampuan spasial sedang, dan 13 orang dengan kemampuan spasial tinggi.
Selanjutnya dapat dilihat pada grafik ini, terdapat persentase hasil penelitian setiap indikator kemampuan spasial baik pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Dapat diketahui bahwa pada setiap indikator kemampuan spasial, baik indikator kemampuan spasial relation, spatial orientation, maupun visualization, kelas eksperimen mendapatkan persentase yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Dalam hal ini, maka dapat diketahui bahwa kelas eksperimen memiliki kemampuan spasial yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol pada setiap indikator kemampuan spasial. Selanjutnya, pembahasan mengenai indikator kemampuan spasial. Yang pertama, indikator visualization. Menurut Lohmann, indikator visualization adalah kemampuan membayangkan atau menggambarkan bentuk suatu objek jika objek tersebut digerakkan, dipindahkan, direfleksi, dan dirotasi. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat diketahui bahwa peserta didik pada setiap level kemampuan spasial, baik kemampuan spasial tinggi, sedang, maupun rendah, mampu menjawab pertanyaan tentang indikator visualization ini dengan benar. Maka dapat diketahui bahwa peserta didik pada kelas eksperimen pada setiap level kemampuan spasial telah memahami pertanyaan maupun materi geometri molekul pada indikator visualization. Sedangkan pada kelas kontrol, pada peserta didik dengan level kemampuan spasial tinggi dan sedang berhasil menjawab dengan benar dan memahami materi geometri molekul pada indikator visualization, sedangkan pada peserta didik yang memiliki kemampuan spasial rendah belum mampu menjawab dengan benar dan belum memahami dengan baik tentang materi geometri molekul pada indikator visualization. Selanjutnya, indikator spatial orientation. Menurut Lohmann, spatial orientation adalah kemampuan membayangkan atau menggambarkan bentuk suatu objek jika terlihat dari perspektif yang berbeda. Dapat diketahui bahwa peserta didik pada kelas eksperimen pada level kemampuan spasial yang tinggi dan sedang mampu menjawab pertanyaan dengan benar dan telah memahami materi geometri molekul pada indikator spatial orientation dengan baik. Sedangkan pada kelas eksperimen dengan peserta didik dengan kemampuan spasial rendah belum mampu menjawab dengan benar dan belum memahami materi geometri molekul pada indikator spatial orientation. Dan pada kelas kontrol, peserta didik dengan level kemampuan spasial tinggi telah mampu menjawab dengan benar dan memahami indikator spatial orientation pada materi geometri molekul. Sedangkan peserta didik dengan level kemampuan spasial sedang dan rendah belum mampu menjawab dengan benar dan belum memahami dengan baik materi geometri molekul pada indikator spatial orientation. Selanjutnya, indikator spatial relation. Menurut Lohmann, indikator spatial relation adalah kemampuan untuk merotasi suatu objek. Pada kelas eksperimen, peserta didik dengan kemampuan spasial tinggi dan sedang telah mampu menjawab dengan benar dan mampu memahami materi geometri molekul pada indikator spatial relation. Sedangkan peserta didik dengan kemampuan spasial rendah belum mampu menjawab dengan benar dan belum memahami dengan baik materi geometri molekul pada indikator spatial relation. Selanjutnya, pada kelas kontrol, peserta didik dengan kemampuan spasial tinggi, sedang, maupun rendah belum mampu menjawab dengan benar dan juga belum memahami dengan baik materi geometri molekul pada indikator spatial relation. Hal ini dapat terjadi karena peserta didik pada kelas kontrol hanya membayangkan saja bagaimana suatu objek atau suatu molekul itu dirotasi. Sedangkan pada kelas eksperimen, peserta didik menggunakan media virtual reality untuk dapat mengetahui bagaimana objek tersebut akan terbentuk setelah dirotasi. Selanjutnya, uji normalitas. Berdasarkan hasil perhitungan, kelas eksperimen dan kelas kontrol memperoleh L hitung yang lebih kecil dari L tabel. Maka data tersebut terdistribusi normal dengan alfa 5% dan derajat kebebasan 68. Dan uji homogenitas, F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka status data tersebut adalah homogen dengan alfa sebesar 5% dan derajat kebebasan sebesar 68.
Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan t-test dan didapat bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, maka status H0 ditolak dan status H alfa diterima. Dengan taraf signifikansi alfa sebesar 5% dan derajat kebebasan sebesar 68. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata perolehan nilai kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Kesimpulan, bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan pada nilai tes kemampuan spasial peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh positif dalam penggunaan media virtual reality terhadap kemampuan spasial peserta didik pada materi geometri molekul. Implikasi dalam penelitian ini adalah seorang yang memiliki kemampuan spasial tinggi memiliki proses pemikiran, penalaran, serta proses kreativitas yang tinggi. Dan seseorang dengan kemampuan spasial yang tinggi mampu memahami pembelajaran sains lainnya seperti matematika, fisika, biologi, teknologi, dan yang lainnya. Saran dari saya adalah guru menggunakan media VR serta aplikasi yang dapat menampilkan geometri molekul secara 3 dimensi, agar peserta didik dapat membayangkan bagaimana geometri molekul tersebut dalam sudut pandang 3 dimensi, sehingga tidak lagi terjadi miskonsepsi. Kemudian perlu diadakan penelitian yang lebih lanjut apabila ada lagi teknologi baru selain virtual reality ini, atau apabila ada aplikasi baru yang lebih bagus lagi daripada aplikasi AR/VR Molecules Editor. Kemudian sebaiknya setiap sekolah mengadakan atau memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan teknologi, dan guru perlu mengetahui metode dan media belajar apa yang cocok untuk dilakukan di dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.